Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fauzi, kelas 3A. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-14 mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Endi Aridayandi, SHMH, yang akan menjelaskan tentang PPT-Han dan PPT-Han 3, yaitu tentang pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi. Kekuasaan tampil melalui wujud multibentuk, maupun dari kedaulistisan, eksistensian kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan adalah fungsional demi atau bagi tingkat kesejahteraan hidup dari masing-masing individu dan negara sendiri. Seterusnya, kekuasaan membutuhkan hukum untuk: 1. Guna memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat. 2. Bahwa hukum dibutuhkan supaya kekuasaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang jadi kesewenang-wenangan. Seterusnya, pengertian dan sumber kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan secara etimologi diartikan sebagai kemampuan berbuat atau bertindak. Power is an ability to do act. Yang kedua, menurut Kamus Hukum, kekuasaan diartikan suatu kemampuan yang terdapat di dalam hubungan antar manusia. Seterusnya, kekuasaan negara diartikan adalah kemampuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial ada secara sah berdasarkan ketentuan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bersama yang ditetapkan sebelumnya. Yaitu sumber kekuasaan meliputi: yang pertama, kekuatan fisik; yang kedua, kedudukan atau jabatan; yang ketiga, kekayaan; dan seterusnya, kepercayaan atau keyakinan; yang terakhir adalah keterampilan atau keahlian. Seterusnya, 5 paham kedaulatan. 5 paham kedaulatan diantaranya: 1. Paham kedaulatan Tuhan, Augustinus klasik dan Thomas Aquinas modern. Yang kedua, paham kedaulatan raja, yaitu Thomas Hobbes. Yang ketiga, paham kedaulatan negara, yaitu George Jelinek dan Paul Laban. Yang keempat, paham kedaulatan rakyat, yaitu Jean-Jacques Rousseau, John Locke dan Montesquieu. Yang kelima, paham kedaulatan hukum, yaitu Immanuel Kant dan Leon Duguid. Seterusnya, negara-negara hukum modern adalah terdapatnya pengakuan dan penerimaan terhadap peran-peran yang dilakukan sehingga suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Fungsinya akibat perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara adalah: 1. Dengan makin pesatnya pertambahan jumlah personal penyelenggara fungsi publik, maka diasumsikan akan terjadi peningkatan jumlah korban sebagai akibat penekanan rezim pemerintah. Seterusnya, ciri-ciri keputusan tata usaha negara, yaitu keputusan administratif, yaitu seperti sifat norma hukum. Keputusan adalah individual konkret yang dijabarkan dalam 4 segi norma hukum, meliputi: 1. Norma umum abstrak, misalnya undang-undang. 2. Norma individual konkret, misalnya keputusan tata usaha negara. 3. Norma umum konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di suatu tempat tertentu. Dalam praktek administrasi pemerintah terdapat beberapa KTUN yang keputusan tentang status hukum, hak dan kewajiban, seperti: 1. Status hukum perorangan atau badan hukum, misalnya akta kelahiran, akta kematian, akta pendirian atau pembubaran badan hukum, KTP, ijazah, sertifikat, dan seterusnya. 2. Hak kewajiban perorangan atau badan hukum terdapat suatu barang atau jasa, misalnya pemberian atau pencabutan hak atas tanah, hak untuk melakukan pekerjaan, dan sebagainya.
keputusan tentang kepegawaian seperti keputusan tentang mutasi PNS di mana pegawai yang dimutasi keberatan karena merasa dirugikan, menghambat karir, atau karena mutasi itu dianggap sebagai hukum disiplin terselubung. Seterusnya, keputusan tentang hukuman disiplin PNS di mana pegawai yang bersangkutan menganggap hukuman itu tidak sesuai dengan prosedur atau tidak adil. Yang terakhir, keputusan tentang pemberhentian PNS, misalnya dalam rangka peramingan pegawai atau likuidasi suatu instansi dan sebagainya. Sekian untuk reviewnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.